Penilaian Ibu terhadap proses penetapan upah minimum di DKI Jakarta, apakah menurut Ibu ini sudah cukup adil? Iya Mbak, karena kemarin kan ada PP yang lalu adalah PP 36 yang masih berpolemik. Tapi setelah kita melihat adanya perubahan PP 51 tahun 2023, saya merasa bahwa ini sudah berkeadilan ya Mbak. Karena semua indikator yang ada yang akan nanti menjadi hasil dari formulasi-formulasi yang ada itu saya rasa sudah cukup untuk menjadi UMP DKI Jakarta. Baik, tapi dari pihak buruh sendiri masih meminta angka 15%, artinya ini jauh sekali dari 3,5% begitu. Menurut pandangan Ibu seperti apa? Ya, tentunya pasti buruh akan mempunyai permintaan yang sudah disebutkan tadi oleh Mbak Anneke. Kita tidak bisa mengatakan bahwa hal ini tidak sesuai. Tapi kalau di kacamata buruh tentunya ya mereka menganggap ini adalah yang sesuai. Tapi kita harus tahu juga sebagai pekerja bahwa kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman pengusaha tidaklah sederhana. Karena kondisi tahun 2023 sendiri itu semua teman-teman pengusaha mengatakan bahwa terjadi penurunan daya beli masyarakat. Walaupun kita tahu memang mungkin dari neraca perdagangan yang positif, tapi untuk teman-teman pekerja yang harus lihat itu secara menyeluruh. Nah, pertumbuhan ekonomi juga tidak seperti tahun yang lalu. Itu juga perlu menjadi pertimbangan dari teman-teman semua. Dan penekanan inflasi yang dilakukan oleh pemerintah juga sehingga menjadi acuan juga salah satu dari perhitungan UMP itu juga kita lihat inflasi juga tidak terlalu tinggi. Dan angka yang sudah ada di tahun 2023 ini juga memang sudah cukup memberatkan kepada teman-teman pengusaha karena banyak juga usaha-usaha yang di tahun 2023 ini terjadi PHK di mana-mana. Ini juga mempengaruhi dan banyak juga yang hengkang dari DKI khususnya untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang merasa bahwa pertumbuhan UMP ini meningkat. Kemudian juga yang perlu harus diketahui juga kalau UMP ini kan memang hanya untuk teman-teman pekerja yang baru mulai bekerja. Tentunya ada skala upah yang kita siapkan juga setiap perusahaan melakukan itu. Jadi ini kan hanya acuan saja, sehingga jangan terlalu memberatkan kondisi yang ada untuk teman-teman pengusaha, Mbak. Karena perusahaan saat ini juga bukan dalam keadaan baik-baik saja. Baik, tuntutan buruh ini sebenarnya lebih ke kehidupan yang lebih layak begitu. Anda sendiri menilai dengan kenaikan upah 3,5%, apakah ini juga bisa membuat buruh untuk mendapatkan hidup yang layak? Karena kondisinya yang saat ini memang tidak dalam keadaan baik-baik saja, tentunya semua harus sama-sama menyesuaikan. Karena kalau juga pengusaha dituntut untuk layak, layak itu kan sebenarnya pekerja harus juga tahu kondisi yang ada. Dan kalau layak atau tidak sebenarnya relatif ya, tapi kita harus tahu juga bahwa pantaskah, kan gitu. Jadi kepantasan itu juga ada indikatornya, ada formulanya.
Nah, permula yang sudah dibuat oleh pemerintah juga kita tahu bahwa sudah ada perubahan dari PP yang sudah dibuat. Nah, ini juga mungkin yang perlu dipahami bahwa kondisi win-win ini bukan hanya sepihak, tapi harus sama-sama kita tahu, kita ikutilah formula yang ada sehingga kepantasan itu menurut secara general, bukan sepihak saja. Itu Mbak. Baik. Apakah terdapat perbedaan signifikan untuk menentukan penetapan upah antara buruh di sektor industri dan juga di sektor jasa? Ya, teman-teman di sektor jasa maupun industri itu lebih lebih kalau di DKI Jakarta lebih kepada persamaan ya Mbak ya. Jadi antara manufacture dengan jasa tidak terlalu ada perbedaan. Jadi semuanya barometernya sama. Baik. Lalu Anda lihat apakah untuk sektor industri dan sektor jasa ini sudah sama-sama mendapatkan keadilan untuk UMP para buruh? Ya, kalau kita melihat dengan kondisi perusahaan yang tidak dalam keadaan baik-baik saja, kemudian juga pertumbuhan ekonomi, nah, daya beli masyarakat. Saya melihat perubahan PP 36 ke 51 ini sudah mengarah kepada kebaikan. Karena di situ ada hitungan-hitungan yang menjadi pilihan alternatif dengan kita sebut alfa yang menjadi perhitungan. Jadi ada alfa 01, 02, dan 03. Nah, ini yang akan diketok siang ini oleh Dewan Pengupahan di DKI Jakarta. Saya berharap nanti apa yang sudah diputuskan bersama, baik pekerja maupun pengusaha sudah bisa sama-sama menerima untuk itu. Baik, apakah perhitungan indeks alfa ini sebelumnya juga sudah disampaikan kepada kaum buruh? Iya Mbak, karena di setiap provinsi tentunya selain dari nasional, kita ada Dewan Pengupahan juga untuk tingkat provinsi. Nah, karena kita ada Dewan Pengupahan, ya, sudah beberapa kali mengadakan sidang-sidang dan hari ini akan ditetapkan. Ini kita tahu bahwa unsur dari Dewan Pengupahan bukan hanya pengusaha saja, tetapi di situ ada pengusaha, kemudian pemerintah, dan juga ada pekerja. Jadi ada wakil-wakil dari teman-teman serikat pekerja yang memang sudah tahu dan tentunya ini sudah disosialisasikan juga kepada para pekerja. Itu Mbak.